Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku, pada waktu singkat ini saya ingin menjelaskan tentang najis. Najis ini dibagi dengan 3 bagian. Pertama, najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughallazah. Oke, kita eksekusi satu persatu. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini yang biasa kita kenal najis ringan. Najis mukhaffafah ini contohnya air kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI, air susu ibunya, dan berumur 2 tahun. Selebihnya itu bukan lagi disebut dengan najis mukhaffafah, akan tetapi disebut dengan najis mutawassithah atau najis ringan. Dan air kencing bayi perempuan itu bukan najis mukhaffafah, tetapi najisnya itu najis mutawassithah, najis ringan. Oke, baik. Cara menyucikan najis mukhaffafah ini dengan cara cukup memercikkan air pada bagian najis, pada bagian yang terkena najis sebanyak 3 kali. Walaupun airnya itu tidak mengalir, itu sudah disebut dengan dihukumi suci, karena hukum najisnya itu najis ringan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, air kencing bayi laki-laki itu cukup dipercikkan, dan air kencing bayi perempuan itu dibasuh atau dicuci. Itulah dalil bahwasanya air kencing bayi laki-laki itu hukumnya najis mukhaffafah atau najis ringan, cukup dipercikkan. Dan air kencing bayi perempuan walaupun masih minum ASI dan masih berumur 2 tahun itu bukan disebut najis mukhaffafah, kan tetapi disebut najis mutawassithah atau najis sedang. Oke teman-teman, kita lanjut ke najis yang kedua, yaitu najis mutawassithah, yang biasa kita kenal yaitu najis ringan. Najis mutawassithah ini contohnya, ini paling sering kita temui teman-teman, yaitu contohnya kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing orang dewasa, dan air kencing bayi perempuan, darah, bangkai. Ada 3 bangkai yang dikecualikan yang tidak najis: bangkai manusia, bangkai ikan, bangkai belalang. Dan juga disebut terakhir itu khamr atau minuman keras, itu disebut dengan najis mutawassithah juga. Oke, baik teman-teman, cara menyucikan najis mutawassithah. Sebelum kita cara menyucikannya, saya lupa teman-teman. Najis mutawassithah ini dibagi lagi dengan 2 bagian teman-teman. Pertama najis ainiyah, dan yang kedua najis hukmiyah. Najis ainiyah ini yang biasa kita sebut dengan najis yang nampak, najis yang terlihat, najis yang wujudnya ada, dari baunya, dari rasanya, ataupun lain-lain. Dan cara menyucikan najis ainiyah ini cukup dengan cara membasuhnya dengan air, hilangkan dulu najisnya, dan membasuhnya dengan air sampai bersih. Kalau sudah hilang bersih, maka itu sudah dihukumi suci, sudah bisa dipakai untuk ibadah dan lain-lain. Dan yang kedua, najis hukmiyah, biasa kita kenal dengan najis yang tidak nampak. Kalau tadi ainiyah itu yang nampak, dan sedangkan hukmiyah itu tidak nampak. Najis hukmiyah ini cara contohnya, misalnya ada air kencing, ada orang ompol, sudah kering dan baunya tidak ada, rasanya ataupun lain-lain. Kalau sudah tidak ada, itu cara menyucikannya bukan dijemur, akan tetapi dibasuh. Mana tempat yang terkena najis, dibasuh dengan air. Kalau sudah dibasuh, maka sudah bisa sampai hilang rasanya, sampai hilang baunya, rasanya, ataupun warnanya. Kalau warnanya tidak bisa hilang, sudah kita berusaha, maka itu sudah dimaklumi, sudah dimaafkan oleh Allah. Maka itu cara menyucikan najis mutawassithah dari najis ainiyah ataupun hukmiyah. Dan yang terakhir teman-teman, kita bahas najis mughallazah. Najis mughallazah ini yang sering kita kenal disebut dengan najis berat. Najis yang bersumber dari anjing dan babi.
baik air liurnya, kotorannya maupun tubuhnya. Teman-teman, cara menyucikan najis mughaladzah ini harus dicuci sebanyak 7 kali cucian, 7 kali basuhan, dan di salah satu 7 kali itu ada yang kita campur dengan tanah ataupun debu. Sebagaimana dalil hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, cara menyucikan bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah dengan menyucinya sebanyak 7 kali, dan yang pertama atau salah satunya dibasuh dengan tanah. Supaya jelas cara menyucikannya itu, najis mughaladzah najis berat, cara menyucikannya 7 kali, cucian sebanyak 7 kali, dan di pertamanya atau di salah satunya itu dengan tanah. Oke, saya harap ini mungkin sudah jelas teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih atas semaannya, dengarannya. Semoga kita menjadi hamba yang taat kepada Allah dan dimaafkan segala dosa yang kita tidak sengaja maupun disengaja. Amin amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.